Hai, semua. Di video kali ini, kita akan membandingkan MQTT versus HTTP dan mencari tahu mana yang terbaik untuk IoT. Yuk, kita mulai dengan MQTT. MQTT adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk Internet of Things, IoT. Protokol ini menggunakan arsitektur publish subscribe. Berikut cara kerjanya. Kita memiliki klien yang publisher data. Ada broker yang menjadi pusat komunikasi. Dan ada satu atau lebih subscribe yang subscribe data. Klien yang publisher disebut mengirimkan data ke broker, yang kemudian akan mendistribusikan data tersebut ke semua subscribe yang tertarik. Menariknya, subscribe ini juga bisa menjadi publisher, karena komunikasi berlangsung dua arah. Sekarang, mari kita beralih ke HTTP. HTTP adalah protokol transfer text. Awalnya, HTTP dirancang untuk menyediakan dokumen di server internet dan mengidentifikasi sumber daya melalui URL yang familiar. Di lingkungan IoT, HTTP digunakan untuk memungkinkan perangkat mengirim data ke sumber daya yang mewakili status perangkat pada layanan IoT. Sekarang mari kita bandingkan MQTT dengan HTTP. MQTT menggunakan arsitektur, sementara HTTP menggunakan model client server dengan arsitektur request response. Perbedaan utamanya adalah, dalam model client server, klien berkomunikasi langsung dengan titik akhir, sedangkan dalam model klien yang mengirim pesan dipisahkan dari klien yang menerima pesan. Komunikasi ini diatur oleh broker, yang memungkinkan MQTT lebih mudah di-scale dibandingkan pendekatan client server, dan dapat menambah konsumen dan produsen data dengan lebih fleksibel. Target komunikasi pada MQTT dikenal sebagai topik, sedangkan pada HTTP adalah URL. Keduanya menggunakan protokol dasar yang sama, yaitu TCP/IP, dan keduanya juga mendukung koneksi yang aman. Keunggulan signifikan MQTT dibandingkan HTTP adalah dalam hal observabilitas klien. MQTT memungkinkan status klien dipantau, bahkan memberikan notifikasi ketika klien tiba-tiba terputus, sesuatu yang sulit dilakukan di HTTP. MQTT juga mendukung komunikasi asynchronous, event-based, di mana publisher tidak perlu menunggu hingga konsumen siap menerima data. Ini menjadikan MQTT sangat efisien dan skalabel. Sebaliknya, pada HTTP, pengiriman pesan bersifat sinkron, dan aplikasi perlu mengimplementasikan message queuing secara manual. Selain itu, overhead pesan pada MQTT jauh lebih kecil, yaitu minimal 2 byte, dibandingkan dengan 8 byte di HTTP. Ukuran pesan di MQTT maksimal 256 MB. Meskipun HTTP sebenarnya tidak memiliki batasan ukuran pesan. Namun, penggunaan data sebesar itu di HTTP bukanlah skenario umum untuk IoT. Dari segi konten, MQTT dapat mengirimkan berbagai tipe data, sementara HTTP biasanya digunakan untuk distribusi teks. Dalam hal pengiriman pesan, MQTT mendukung satu ke banyak orang dan satu lawan satu. Sedangkan HTTP terbatas pada satu lawan satu. MQTT juga menawarkan 3 tingkat quality of service, QoS, yang meningkatkan keandalannya, sedangkan di HTTP, keandalan ini harus diimplementasikan dalam aplikasi. Jadi, mana yang lebih baik untuk IoT? MQTT lebih cocok untuk banyak skenario IoT, karena memang dirancang untuk Internet of Things. Namun, HTTP bisa menjadi pilihan jika perangkat sudah menggunakan klien HTTP dan hanya memerlukan transmisi data dengan volume rendah tanpa perlu mengirim perintah kontrol ke perangkat. Jangan lupa cek playlist MQTT Essentials untuk mempelajari lebih lanjut tentang dasar-dasar MQTT. Dan kunjungi blog kami untuk membaca perbandingan teknologi MQTT versus HTTP secara lebih detail. Sampai jumpa di video berikutnya.